Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini Surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat 89 dan 90. Halaman di Quran pojok 385. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idin aminun wa man jaa'a bis sayyi'ah fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kita terjemahkan dulu sesuai dengan terjemahan ini. Barang siapa yang membawa kebaikan, falahu khairum minha, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Wahum min faza', dan mereka daripada kejutan, kedahsyatan, yaumaidin, pada hari itu, aminun, aman. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan barang siapa yang membawa kejahatan, fakubbat, maka disungkurkan, wujuhuhum finnar, wajah mereka ke dalam neraka, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Itu terjemahannya berdasarkan Quran terjemah. Bapak dan Ibu melanjutkan kajian kita yang sudah terhenti selama sekian lama. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan atas persilahan daripada Pak Haji tadi. Bapak dan Ibu yang berhadir, di antara yang mendorong, yang memotivasi, yang beri semangat agar kita berbuat kebajikan, berbuat amal, berbuat ketaatan, juga termasuk ke dalamnya melaksanakan ibadah, adalah keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu ada balasannya. Meskipun sebenarnya kita berbuat kebajikan, berbuat ketaatan, berbuat amal, berbuat ibadah untuk mengharapkan ridha Allah, ikhlas, itu dasar utamanya. Tetapi yang menambah semangat itu adalah janji Allah, dinamakan dengan pahala. Dan pahala itu bahasa kita. Dalam Al-Quran tidak ada tertulis tulisan pahala, karena pahala bahasa kita. Balasan, ganjaran,
fadilah, keutamaan. Itu semuanya bahasa kita. Terjemahan atau pemahaman daripada jaza, balasan, atau ajrun, atau sawabun, dan yang sejenisnya. Keyakinan kepada adanya balasan daripada Allah, dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun, kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, itu yang menyemangati orang melakukan kebajikan. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, Allah mengawasi, bahwa apa yang kita kerjakan tidak luput daripada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mendorong orang untuk mau mengerjakan amal meskipun tidak nampak bagi orang lain, atau tidak diketahui oleh orang lain, atau tidak dinilai oleh orang lain, tidak mendapat ucapan selamat, terima kasih, balasan dari orang lain. Dan itu juga yang mendorong orang untuk ikhlas, memurnikan apa yang dilakukan itu semata-mata mengharap ridho, ibtigha'an liwajhillahi ta'ala wa talaban li thawabih, mengharapkan ridho Allah dan balasannya. Tentu balasan itu akan diperoleh dengan sempurna nanti di akhirat. Dan akhirat itu disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan keyakinannya sama yang menyebabkan kita enggan, tidak mau, ataupun takut mengerjakan keburukan, kejelekan, atau yang mengakibatkan kita mendapat hukuman, sanksi, dan siksa. Nah, kaji kita sekarang ini, jadi makin kuat, makin teguh, makin mantap keyakinan, keimanan, kepercayaan seseorang kepada apa yang Allah janjikan, yang diawali dengan keimanan kepada Allah. Yang pokok pangkal kan iman kepada Allah. Makin dalam ma'rifah orang kepada Allah, ya. Apa itu ma'rifah? Dia makin dalam pengenalannya kepada Allah, makin kenal dia dengan Allah, dengan segala macam sifat-sifat dan nama-namanya. Tentu makin juga kuat amalnya, keikhlasannya. Makin tipis itu, maka orang andaikan dia berbuat baik, tentu saja motivasinya bukan balasan Allah lagi, balasan keduniawian. Sehingga kalau tidak ada orang, dia tidak semangat. Itu kan balasan Allah, balasan keduniawian. Tidak dinilai, tidak diponten, tidak dipuji, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada imbalan dan segala macam. Dia tidak mau untuk berbuat baik. Kenapa orang menghentikan perbuatan baiknya? Orang menghentikan perbuatan baiknya adalah karena dia tidak ikhlas. Karena motivasi awalnya untuk berbuat baik itu adalah mencari sesuatu di sisi manusia, atau memang malas,
karena pengaruh setan dan seterusnya. Nah, kita balik lagi ke bahwa balasan yang sebenarnya itu kan nanti di akhirat. Berarti menghendaki kita di samping yakin kepada Allah, juga yakin kepada apa yang Allah janjikan, juga meyakini bahwa adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Adanya kehidupan setelah mati, bahwa kita setelah mati akan dihidupkan lagi, dalam artian jasad yang telah kita tinggalkan di dunia habis, kemudian dibikinkan jasad baru, lalu kita, hakikat kita kan yang ruh itu masuk ke jasad baru, hidup lagi. Keyakinan hidup lagi, lalu kemudian kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bahwa nanti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqal itu dipahami kan ukuran terkecil. Macam-macam lah ulama dalam memahaminya. Mithqal itu seberapa beratnya. Kita ambil saja yang satu, ukuran terkecil. Seberat zarrah. Zarrah itu kan ukuran terkecil. Jadi seberat ukuran yang terkecil sekalipun zarrah. Ada yang mengatakan zarrah itu debu-debu yang berterbangan. Ada yang mengatakan kalau masuk cahaya, lalu cahaya itu nampak yang berterbangan, itu namanya zarrah. Terserahlah, yang penting itu ukuran yang paling, zarrah itu ukuran penting. Jadi mithqal, seberat ukuran yang terkecil sekalipun daripada kebaikan, yarah, dia akan melihat balasannya. Atau syarran, dia akan melihat juga balasan keburukannya. Yarahu, dia akan melihat apa? Melihat apa yang dilakukannya itu dan balasannya diterimanya. Ayat ini yang kita baca ini sebenarnya sambungan kajian saya pagi tadi. Karena saya tidak mengaji sini, saya sambung sini. Kajian pagi tadi surat Al-An'am ayat 160. Sekarang kita lanjutkan di sini kajiannya, man jaa bil hasanah. Intinya saya ingatkan saja kepada kita bahwa kita ini kan sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Di situ nanti kita akan bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah. Lalu dalam perjalanan itu pasti kita membawa bekal. Kece orang Minang berjalan membawa peti, melinggang berbuah tangan. Yang kita bawa. Datang ke akhirat, menghadap Allah. Ada orang yang datang membawa hasanah, ada yang datang membawa sayyi'ah. Ada orang yang datang membawa hasanah, kebaikan, amal, ketaatan atau ibadah. Ada juga orang datang membawa sayyi'ah, keburukan, kejelekan, puncaknya syirik. Kita datang menghadap Allah bukan membawa barang-barang yang kita cari sekarang kan? Barang-barang dan apa saja yang kita cari sekarang lalu kita kumpulkan, kita simpan. Bahkan kita investasikan dalam bentuk tanah, dalam bentuk bangunan, atau dalam bentuk lain, itu bukan kita bawa, kita tinggalkan. Itu jelas itu. Dia sekadar mengingatkan kita semua
basawakno menganan gitu. Apa yang kita cari sekarang, apa yang kita usahakan sekarang, berupa benda-benda, berupa materi-materi, itu tidak kita bawa, kita tinggalkan. Yang mengantarkan orang ke kuburnya 3. Sudah paham kita kan? Hadis Sahih Bukhari. Hartanya, keluarganya, amalnya. 2 kembali, 1 tinggal. 2 balik pulang nanti tinggal, kan begitu ke jiwa. Laikola lacok kita dengar. Bukankah hartanya kembali? Bukankah keluarganya kembali? Yang tinggal amalnya. Jadi apa yang kita usahakan sekarang tinggal. Itu bukan bekal. Bekalnya adalah harta itu kita apakan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, itu yang kita bawa. Nah, jadi yang kita bawa itu bukan berbentuk barang, bukan berbentuk materi, tapi berbentuk amal, amal soleh. Ada orang beramal namanya amal saleh, ada beramal amal salah. Amal saleh, amal salah. Datang menghadap Allah, datang ke akhirat, karena kita sekarang kan sana menuju akhirat. Perjalanan kita sekarang menuju akhirat. Walaupun kemana kita berpesong dalam hidup ini, tapi tetap kita menuju akhirat. Terus itulah perjalanan yang tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan. Semenjak kita terlahir ke dunia, maka mulailah perjalanan kita menuju akhirat sana. Sebenarnya perjalanan kita semenjak roh ditiupkan. Perjalanan kita diawali semenjak roh kita ditiupkan ke jasad dalam janin, berupa janin dalam perut ibu. Kan semenjak itu awal kehidupan. Sebelumnya kita berada di alam roh. Jasad kita belum terbentuk. Semenjak roh ditiupkan, ketika janin berusia 4 bulan dalam perut ibu, lalu terjadi awal kehidupan. Awal kehidupan roh dengan jasad bertemu. Walaupun ketika itu belum bisa dikatakan insan utuh. Maka semenjak itu awal kehidupan kita, awal perjalanan kita menuju akhirat. Maka semenjak itu kita telah mulai berjalan. Perjalanannya tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan. Sampai kita menghabiskan waktu hidup ini. Selesai hidup dia terus berjalan. Jasad yang kita pakai ya habis. Kan jasad yang kita pakai adalah kita tinggalkan karena kita tidak boleh lagi membawa jasad itu ke perjalanan selanjutnya. Kalau kita ke Padang, kita naik mobil sampai di bandara, mobil itu kan tidak boleh kita bawa ke pesawat. Barangkali mobil-mobilan yang bisa dibawa. Enggak boleh. Jadi mobil yang kita tumpangi sampai di bandara saja. Tiba di bandara, ketika kita sudah masuk ruang tunggu, tinggalkan mobil. Selesai kerja mobil. Tidak boleh kita bawa. Kalau kita buat seperti itu gambarannya. Ketika kita mati, ya jasad ya selesaikan. Tidak boleh dibawa. Jasad dikembalikan ke awalnya, tanah. Kita melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Jadi dah, jangankan barang-barang, harta yang kita bawa, rumah, mobil, kekayaan atau yang kita miliki, jangankan barang, tubuh kita saja tidak kita bawa. Halo, Pak Ji. Halo. Jangankan barang-barang, harta yang kita cari, pangkat, jabatan, status, kedudukan, gelar, penghargaan, itu semua kan tidak ada, tinggalkan. Pangkat itu habis 5 tahun habis itu.
Bapak beliau itu besoknya bis Hongkongnya ya. Selesai, nggak boleh, jasad pun tidak dibawa, jangan tinggalkan. Yang namanya mati itu kan berpisahnya roh dengan jasad, sudah begitu ya, hakikat mati, roh meninggalkan jasad dan roh keluar pergi, tidak pulang lagi ke jasad. Maka karena jasad tidak dipakai lagi, dia harus dikembalikan ke asalnya. Sebab dia telah berjasa, ya dikembalikan dengan segala macam bentuk penghormatan. Diselenggarakanlah jasad itu dengan baik-baik. Dituntun kita, dibimbing kita bagaimana menyelenggarakan jasad. Yang kita selenggarakan jasad, bukan roh. Roh itu urusan malaikat. Roh tidak urusan kita yang jasad. Kan dibagi dua kerja. Ketika seseorang mati, dibagi dua. Menyelenggarakan jasad manusia, menyelenggarakan roh malaikat. Semenjak roh dicabut, roh dikeluarkan, bahkan detik-detik akan dikeluarkan, malaikat kan sudah hadir. Sampai roh itu dikeluarkan, dibawa menghadap Allah, turun lagi, diantarkan lagi ke kuburannya, masuk ke kubur, malaikat juga mengurus mungkar nakir. Nah, kita mengurusi jasad. Di pada hakikatnya jangankan membawa sesuatu, jasad saja ditinggalkan. Apa yang kita bawa? Tidak ada. Karya, amal, aktivitas yang telah kita lakukan, perbuatan yang telah kita perbuat, kan itu yang kita bawa. Kemana kita bawa? Itu menghadap kita ke akhirat. Itu yang kita bawa ke akhirat. Sehingga dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Intinya kan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya bekal untuk dibawanya ke gadan, lighad, untuk masa depannya akhirat. Apa yang kita bawa? Ada orang membawa hasanah, amal-amal baik, karya-karya baik, perbuatan-perbuatan baik, berupa ketaatan, berupa ibadah dan segala macam. Ada orang membawa sayyi'ah, berbagai macam kejahatan, kebangkaan, kedurhakaan, pengingkaran, penentangan dan segala macam. Maka masuklah ke dalamnya kecurangan, penipuan, nyeleneh-nyelenehan, janji-janji palsu, kesewenangan, kelaliman, keotoriteran. Itu masuk ke kelompok sayyi'ah. Kan kelompok kedua saja. Kalau tidak hasanah, sayyi'ah. Nah, ketika kita nanti di hidup di akhirat, dibikinkan jasad baru, kemudian rohnya kembali ke jasad, hidup, lalu kita menghadap Allah. Digiring menghadap Allah, namanya di hari berhisab. Nah, ketika itu apa yang kita bawa? Nah, siapa yang datang membawa hasanah? Nah, baru ayatnya masuk. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa hasanah, jaa bi, datang membawa hasanah, maka falahu khairum minha, maka untuknya balasan, ganjaran, imbalan. Khairun, lebih baik, lebih baik, khairun, lebih baik. Daripada hasanah yang dilakukannya itu, balasan yang diterimanya, ganjaran. Kenapa? Karena Allah akan membalasi satu kebajikan itu minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha, dalam surat Al-An'am ayat 160. Ini pagi tadi kita jelaskan. Siapa yang datang membawa kebajikan, amal saleh, ketaatan dan segala macam, untuknya ada minimal 10 kali lipat.
Dan itu bisa berlipat-lipat berkali-kali, mencapai 700 bahkan lebih 700. Wahum, sedangkan mereka min faza'. Di sini diterjemahkan dalam Quran terjemah daripada kejutan. Min faza' diterjemahkan daripada kejutan. Apa kejutan faza'? Kedahsyatan, kengerian, petaka, kegoncang, kegemparan hari kiamat yang meluluh lantakkan, menghancur lebuhkan, memporak-porandakan kehidupan, termasuk ketika hari kebangkitan itu kesengsaraannya luar biasa, semuanya membuat manusia-manusia itu ketakutan, terkejut. Itu terkejut itu bukan terkejut biasa saja, ketakutan luar biasa yang ditimbulkan lantaran dia mengalami kedahsyatan di luar dugaannya, di luar pikirannya, Sebab kiamat itu bagaimanapun orang mengilustrasikan, tidak bisa orang mengilustrasikan. Kan sudah dibikin orang film kiamat, bagaimanapun orang bikinkan filmnya, belum secuil dibanding dengan kengerian. Dan kiamat itu kan hancur leburnya alam, bukan hanya bumi kan, bukan hanya bumi. Bayangkan matahari juga padam, iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Alam lah hancur. Langit terbelah, iza sama'un fatarat, langit kan terbelah. Jadi pada segala macam kedahsyatan, kengerian kiamat dan setelahnya itu mereka aminun, karena mereka telah membawa berbagai macam persiapan-persiapan, bekal-bekal amal saleh. Dan Allah telah menjanjikan orang ini akan diberi keamanan. Maka jika ingin diberi perlindungan, diberi keamanan daripada kedahsyatan kengerian kiamat, berbekallah, bersiaplah, berkemaslah, amal saleh lakukan, ketakwaan. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dalam Quran kan disebutkan begini, surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Kemarin ini kan tidak jadi kiamat, kita kan sebagian kita sudah bersiap-siap. Ya bagaimanapun orang bersiap-siap, menghadapi kiamat tidak bisa bersiap lah. Sudah beberapa kali ditunda kiamat, dulu tahun 2019, kemudian tahun, saya tidak tahu kenapa ada penundaan, dan tidak tahu, karena bidang saya tidak itu, saya bukan ahli di situ, sehingga membuat hati orang ketar-ketir kemarin. Jadi kegoncangan kiamat itu syai'un azim, suatu kegoncangan yang sangat dahsyat. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati, sesungguhnya kegoncangan, kegemparan kiamat itu syai'un, sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa, yang tidak bisa dikhayalkan, diilustrasikan dalam bentuk apapun. Itaku, bertakwalah pada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang berbekal, orang yang datang menghadap Allah, datang ke akhirat membawa sana, wahum min faza'in, mereka daripada kegoncangan yang mengakibatkan orang takut dan terkejut luar biasa, aminun, aman. Jadi bagaimana cara kita supaya aman daripada ketakutan, kengerian, kegoncangan, kedahsyatan kiamat dan seterusnya itu? Banyak-banyaklah melakukan bekal, persiapan berupa hasanah. Segala macam kebajikan yang kita lakukan namanya hasanah, dengan syarat dua saja, ikhlas. Apa yang kita lakukan itu diridai Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tidak menyimpang.
Karena tidak semua hasanah pula hasanah. Sama dengan sunnah, tidak semua yang anggap orang sunnah betul. Tidak semua yang dianggap orang hasanah hasanah. Hasanah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keridaan Allah, ikhlas dan ridha Allah, semua sesuai dengan aturan Allah. Nah, supaya aman kita dalam menghadapi kegoncang demi kegoncang kedahsyatan. Jangan kedahsyatan kiamat, sedangkan corona sudah mengguncangkan dunia. Corona mengguncangkan dunia, membuat semua program dan rencana manusia buyar semuanya di dunianya. Saya tidak bicara tentang corona itu ciptaankah atau tidak, saya tidak ahli di situ. Tapi yang jelas dengan adanya hantu corona ini, semua tatanan kehidupan menjadi tidak stabil. Semua rencana dan program menjadi terhenti, teralihkan. Ya, olahraga favorit namanya motor GP pun terhenti. Tidak bisa lagi orang di tikungan tajam itu memacu ya. Terhenti. Itu saja sudah menghantui manusia, membuat manusia berjabat tangan pun tidak mau orang. Berjabat tangan apa? Ke masjid pun tidak mau orang kan? Kan sama-sama kita selesaikan. Yo mengaji di surau nenta amwa surau langga yang tak amwa runtuh aku. Langga kan amwa runtuh, kula surau langga yang tak runtuh. Berhenti. Takut. Nah, sekarang coba bayangkan kiamat. Takut apa yang tidak orang takut? Bagaimana aman di hari kiamat? Berbekal. Apa bekalnya? Hasanah. Datang membawa hasanah. Jadi segala macam pertakut yang diberikan di TV, goncang kiamat begini, ya kiamat sudah jelas itu, sudah pasti. Tidak usah cari-cari tanggalnya, hari-harinya, karena kita tidak pakar. Allah tidak pernah ngasih tahu masa apa. Siapkah kita? Tidak itu. Kalau sudah siap dengan amal saleh, aman. Siapa yang menjadikan aman? Allah. Wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Mereka aman di hari itu. Dalam ayat lain disebutkan bunyinya adalah wahum min fa la yahzunumul fazul akbar. Mereka tidak menjadi takut, sedih, rusuh, cemas, bimbang daripada kegoncangan yang sangat besar itu. Nah, kembali kita kepada ayat-ayat. Datang membawa hasanah. Kita ingatkan lagi, tadi ada sekian kitab tafsir yang kita buka dan penjelasan ulama yang kita baca. Salah satunya saya bawa kitab tafsirnya, ada dua. Ini saya bawa ini syarah nadisnya. Malah saya bawa kitabnya di kopi. Intinya datangnya datang kemana nih? Manja'abi, datang. Siapa yang datang, datang kemana? Mau datang kemana? Kita datang menemui Allah di akhirat. Sebab kita dari Allah ke Allah. Kenapa kita datang menemui Allah? Karena kita akan ditugaskan ke dunia ini. Kita harus datang kepada Allah melapor. Sekaligus dimintai tanggung. Bernamalah hari kiamat itu namanya hari kiamat, hari At-Talaq namanya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan umatnya dan kita manusia semua untuk hati-hati, waspada, berkemas, bersiap menghadapi at-talaq. Liyunzira yaumat talaq. Rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruha min amri ala ma yasha. Liyunzira yaumat talaq. Rasul itu diutus salah satunya untuk memperingatkan manusia akan adanya hari perjumpaan. Berjumpa itu kan kita datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Talak itu berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan apa yang kita kerjakan, hasilnya kita juga akan ketemui. Di samping berjumpa dengan semua makhluk manusia, berjumpa dengan nenek moyang kita, berjumpa, puncak berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau bersusah payah.
engkau bersusah payah dan melangkah menuju kepada Tuhanmu. Innaka kadihun ila rabbika. Engkau bersusah payah dalam hidup ini dalam rangka menuju Tuhanmu. Kadhan, sebenarnya susah payah, famulaki, maka engkau nanti akan menjumpainya. Engkau datang nanti untuk menjumpainya. Datangnya kepada Allah atau kepada Allah itu kan diantarkan oleh malaikat. Kita diantarkan oleh malaikat. Setelah dibangkitkan, hidup lagi, kemudian datang panggilan untuk berkumpul, lalu kita digiring, diantarkan oleh malaikat ke sidang, tempat berkumpul. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap diri datang dengan malaikat yang menggiring. Setiap kita digiring, diantarkan ke arena pertemuan, dan malaikat itu membawa wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan malaikat yang bertugas nanti juga membawa catatan. Ini catatannya. Ini si unjuk namanya, ini catatannya. Hadza ma ladayya atid, ini catatan yang ada di sisiku ya Tuhan. Ini tentang catatan mereka-mereka semua. Tapi jangan bayangkan pula catatan seperti ini. Dia membawa file. File isinya catatan apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, diantarkan. Ini orangnya, kan surat Qaf itu. Ini orangnya, ini catatannya, diantarkan oleh malaikat. Apa yang kita bawa, dan kita tidak bisa pungkiri karena catatannya ada catatan. Karena sudah hampir Isya ini, kita buat kesimpulan sementara. Pertama, sebagai kaji pembuka, mengingatkan kita semua, pertama, kita ini sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Yang kedua, sebentar lagi kita akan meninggalkan pentas panggung kehidupan dunia ini. Panggung dunia ini kata orang kan panggung sendiwara. Dunia bakecehe, dunia wale, dunia bakecehe. Sekarang kan orang memperlihatkan panggung dunia ini, ribut-ribut sekarang. Dua, kita sebentar lagi akan meninggalkan pentas kehidupan ini. Yang ketiga, yang akan kita bawa menuju akhirat sana bukanlah apa yang berupa benda-benda yang kita cari, yang kita perebutkan, yang kita habis-habisan untuk mendapatkannya. Itu semua akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Yang kita bawa adalah hasil banyak perbuatan kita, amal kita. Sejauh mana kita melaksanakan aturan-aturan Allah, sejauh mana kita bersikap berbuat dalam kehidupan dunia ini, itu yang kita bawa berupa amal baik, amal buruk. Amal kan dua, ada hasanah, ada sayyi'ah. Itu kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, kita ini bekal yang kita bawa sesuai dengan ayat, bekalnya adalah amal saleh, ketakwaan. Yang berikutnya, kelima, kita nanti diantarkan dan digiring menuju tempat pertemuan perjumpaan. Dan yang keenam, ketika itulah semua catatan-catatan kita akan dilaporkan kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat, Allah menyaksikan, tapi itu prosesnya dilaporkan kepada Allah oleh malaikat yang bertugas. Kesimpulan terakhir ketujuh, saat kita bertemu, berjumpa dengan Allah, ketika itulah kita nanti akan menerima balasan daripada amal yang kita perbuat.
Intinya in khairan fa khairun. Jika kamu melakukan kebajikan, maka balasannya juga kebajikan. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, engkau juga akan menerima balasannya. In syarran fasyarrun. Jika buruk, jika jelek, ya balasannya juga buruk. Sebagai penutup, yakinlah dan makin tambahlah keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita bahwa secuil pun apapun yang kita kerjakan pasti nanti akan ada balasannya. Balasan dua. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah. Kalau ingin berbuat amal saleh, berbuat kebajikan, ikhlaslah supaya ada nilainya. Karena banyak amal baik tapi tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Dan langkah banyaknya nanti amalan-amalan yang dicatat itu nanti jangan dibuang begitu saja karena tidak ikhlas. Bukankah golongan pertama yang dihumbankan masuk neraka adalah orang yang tidak ikhlas? Mujahid yang mati medan juang tidak ikhlas, para kari-kari yang tidak ikhlas, para dermawan yang tidak ikhlas, kan mereka ini yang mula kali pertama diseret menuju neraka karena ketidakikhlasan. Jadi berbahaya tidak ikhlas itu dalam beramal. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Perjumpaan kita kembali setelah lama tidak bertemu. Semoga ada faedahnya bagi saya dan kita semua apa yang kita sampaikan ini, dan semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, makin dimantapkan, dikuatkan semangat kita untuk terus beramal, berbekal dan bersiap menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain. Alhamdulillah. طلع